Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, teman-teman di dunia maya, di media sosial, di Facebook khususnya, karena saya live di Facebook ya, jadi saya sapa teman-teman medsos di Facebook. Dan masih belum bisa menghadirkan sobat saya, Bang Muklis, karena beliau masih berduka dan eh, tadi sempat masih harus membawakan atau memandu satu kegiatan training online juga ya Bang Muklis. Jadi di tengah duka eh, tetap harus menjalankan tanggung jawab yang sudah diambil, yang sudah diemban sebagai seorang fasilitator, penyedia atau eh, pemandu kegiatan meeting online ya di satu perusahaan. Ya mudah-mudahan kita doakan Bang Muklis dalam keadaan sehat walafiat, baik selalu keadaannya. Dan sekali lagi kepada keluarga yang ditinggalkan, keluarga Bang Muklis yang ditinggalkan oleh pamannya Bang Muklis, diberikan kesabaran, diberikan ketabahan. Mudah-mudahan sekali lagi amal ibadah almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, teman-teman sekalian, jadi sebenarnya ini kembali dadakan gitu ya. Siang ini juga dadakan. Tadi pagi saya coba testing live Facebook pagi-pagi. Dan sekarang ini dadakan juga, nggak tahu ada yang nonton ada atau enggak begitu. Cuma ya tadi sempat bikin announcement sekitar setengah jam sebelumnya. Ya, mudah-mudahan cukup efektif lah ya. Ya terserah deh, mau yang nontonnya banyak, mau yang nonton sedikit. Yang jelas siapa tahu Anda masih penasaran dengan bahasan sebelumnya, bahasan terakhir kita, yaitu mengenai ngobrol soal WFH ya, work from home. Jadi kemarin sempat agak ke sana sini ya ngebahasnya karena melihat, menyikapi, kemudian juga mengkritisi berbagai macam fenomena yang diakibatkan atau bisa jadi itu disebabkan oleh work from home yang kurang efektif begitu ya. Ada yang berdampak ke permasalahan orang lain, ada yang berdampak hingga ke keluarga, ada yang berdampak ke bisnis orang lain jadi tersendat-sendat begitu ya. Ya barangkali itu adalah efek-efek atau ekses-ekses dari kegiatan work from home yang kurang efektif. Kalau pandemi sih udah pasti ya, jadi kita nggak perlu lagi menyalahkan pandemi karena memang sudah di depan mata dan sudah kita hadapi pandeminya. Yang jelas yang mesti kita sikapi adalah bagaimana cara kita secara baik begitu menyiasati pandemi ini, menyiasati work from home ini dengan seefektif mungkin sehingga tidak ada pihak-pihak termasuk orang yang dekat dengan kita ya, keluarga, anak, istri, tetangga dan sebagainya, tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan work from home-nya kita. Dan di kesempatan ini juga saya ingin bacakan sedikit nih ya, ada beberapa masukan ini dari WhatsApp ya, ada yang japri begitu. Kang tolong dibahas juga dong soal learning design. Wah, ya jadi ini ya kalau pengen lebih lengkap learning design nanti ikuti pelatihan-pelatihan saya ya. Itu ngebahas learning design. Oke, nanti saya singgung-singgung sedikit ya di episode live yang berikutnya saya bahas tentang learning design ya supaya variatif juga ya topiknya. Lalu kemudian juga sebentar ini ada. Oke. Boleh nggak hadirkan trainer-trainer yang lain diwawancara sama Kang Isman atau Pak Muklis? Wah, ya itu menarik. Tadi pagi juga ketika saya baca pesan ini, saya langsung kontak ya, ada trainer kenalan saya, teman-teman juga mungkin kenal begitu siapa beliau. Ya nanti akan kita coba hadirkan dan kita coba jadwalkan ya tiap hari apa begitu itu topiknya ngebahas tentang pengalaman-pengalaman trainer ya, tentang trainer-trainer, bincang-bincang dengan para trainer profesional, tentang learning design-nya, tentang kiprahnya di masa pandemi begitu, tentang program-program trainingnya dan macam-macam ya. Oke, menarik sekali. Dan satu lagi, mana tadi? Oh,
bukan di WhatsApp, satu lagi itu di Messenger. Oke, satu lagi di Messenger. Oke, ini Kang kalau live gearnya pakai apa? Mikrofonnya bagus, suaranya enak. Oke. Iya. Oke, nanti termasuk salah satu bahasan yang akan kita coba kupas juga ya. Sebenarnya di tahun 2020 saya sempat bikin satu episode. Ada bukan cuma satu, ada beberapa episode termasuk di YouTube juga saya buatkan videonya yang ngebahas tentang peralatan-peralatan untuk live online learning atau live online sharing, live online training begitu. Nanti saya coba buat lagi untuk tahun 2021. Oke ya. Jadi ini supaya bervariasi begitu ya, topik kita, ngobrol kita lebih berisi, lebih banyak topik yang bisa kita bahas dan bikin Anda juga makin betah di rumah ya, karena sekarang pilihannya kalau banyak-banyak atau sering-sering keluar rumah justru berbahaya gitu. Oke. Kita akan bahas tentang work from home. Kalau kemarin lebih dari ngebahas dampak-dampak, ekses-ekses yang dihadirkan dari work from home yang kurang efektif barangkali. Sekarang kita coba bahas tentang work from home-nya sendiri gitu. Nah, teman-teman sekalian, kita langsung to the point aja intinya gitu. Ketika kita melakukan work from home, itu setidaknya ada satu tempat atau satu kebiasaan, satu lokasi, satu waktu kerja begitu ya, satu lokasi kerja yang dipindah dari satu tempat kerja tertentu atau satu tempat aktivitas tertentu ya, yang biasanya kita lakukan itu misalkan di kantor, di toko, di pabrik begitu, lalu kita pindahkan ke dalam rumah ya, kita pindahkan ke rumah. Dan lingkungan ini antara ternyata ada yang jatuh. Itu barusan dapat hadiah dari warga sekitar sini, saya tempel tapi masangnya kurang kenceng kali ya, biarin aja deh. Jadi tadi pesan pakai masker dulu, sekarang cuci tangan, tinggal cuci tangannya dulu. Ya ntar bentar lagi juga mungkin satu lagi jatuh kalau kurang kenceng. Ya udah biarin aja, ntar saya perbaikin. Oke, balik lagi ya. Jadi di dalam work from home itu harus kita pahami ada satu wilayah, ada satu lokasi yang itu bukan lokasi kerja, kemudian kita masuki, ya. Kita masuki lokasi itu supaya kita bisa bekerja, beraktivitas sehari-hari, gitu ya. Jadi sekali lagi nih, sebelum kita melakukan bekerja di dalam rumah atau bekerja dari rumah, kita harus pahami dulu bahwa rumah itu sebenarnya kan bukan tempat kerja gitu ya. Rumah itu bukan tempat kerja. Rumah adalah tempat berlindung, tempat bernaung, tempat kita berinteraksi dengan anggota keluarga, tempat kita beristirahat. Sedangkan aktivitas kerja itu terpisah dari rumah, umumnya begitu, ya. Sehingga rumah ini memiliki karakter tersendiri. Rumah ini memiliki value-nya sendiri. Which is itu bisa jadi sangat berbeda jauh, sangat bertolak belakang dengan karakter, dengan value, dengan nilai-nilai, norma-norma yang berlaku di tempat kerja. Ya, bisa jadi itu sangat bertolak belakang sekali begitu. Walaupun saat ini kan banyak perusahaan yang mencoba untuk membuat suasana kerjanya itu homey, seperti di rumah supaya nyaman, supaya betah. Tapi tetap yang namanya rumah dengan kantor, rumah dengan toko, rumah dengan tempat kerja, itu memiliki sebuah nilai yang berbeda, gitu ya. Nilainya beda, value-nya beda, karakteristiknya juga beda, gitu. Nah, hari ini gara-gara adanya pandemi COVID-19, satu hal yang tidak pernah dilakukan di rumah yaitu bekerja dari rumah, itu kita lakukan di rumah. Jadi pekerjaan yang biasa kita lakukan itu di kantor, di pabrik, di toko, di tempat apapun, di tempat ngajar, misalkan di sekolah, itu semuanya kita bawa ke dalam rumah. Ya, nah, sebagaimana halnya orang yang akan melakukan satu aktivitas di tempat yang bukan peruntukannya, itu kan harus terjadi komunikasi yang jelas terlebih dulu. Ya, artinya sebelum kita ujuk-ujuk kerja di dalam rumah,
ya kita mesti ngomong dulu dong sama orang yang nunggu rumah. Bukan ngobrol dengan penunggu ya, tapi cobalah berbicara, berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di rumah. Ada siapa di sana? Ada pasangan kita misalnya ya, ada istri, ada suami, kemudian ada anak, ada juga ART misalnya, ada juga eh, saudara mungkin yang tinggal di situ masih serumah. Ada juga mungkin orang tua ya, bagi Anda yang masih bertinggal dengan orang tua. Nah, istilahnya kita mesti sowan dulu terhadap orang-orang yang ada di rumah ini. Mengkomunikasikan, menginformasikan bahwa kita akan bekerja dari rumah karena situasinya situasi pandemi. Saya sih pernah kepikiran ya, seharusnya inisiatif itu muncul bukan dari orang perorangan, harusnya sih dari perusahaan, ya harusnya dari kantor, dari organisasi di mana tempat, eee, orang-orang ini bekerja, ya. Jadi minimalnya memberikan semacam surat gitu ya, permisi begitu, atau kalau enggak pakai, bukan video call, apa istilahnya itu, direkam begitu ya, pakai video begitu, lalu kemudian, eee, ya diputar oleh orang-orang seisi rumah, atasannya, direkturnya, owner-nya begitu, mohon kerjasama orang-orang yang ada di rumah bahwa bapak atau ibu yang sehari-hari biasanya bekerja di kantor sekarang dengan kondisi seperti ini terpaksa harus bekerja di rumah. Jadi mohon diterima segala macam aktivitasnya dan mungkin juga mohon maaf kalau misalkan suatu hari bapak ibu ini terlihat seperti capek, stres gitu ya, terus kemudian ya sibuk begitu, nggak sempat untuk melakukan tugas sehari-hari di rumah karena memang ya walaupun fisiknya ada di rumah, tapi kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan rutinitas kerja gitu. Nah, saya sih sempat terfikir oleh pribadi saya ini pendapat pribadi aja. Seharusnya sih organisasi yang membuat ya semacam kata pengantar begitu ya untuk orang-orang. Permisi berkomunikasi begitu. Sehingga nanti dengan adanya komunikasi dari organisasi ini, dari perusahaan kepada pengelola rumah itu, orang yang bekerjanya juga ngerasa lepas aja gitu, ngerasa nggak ada beban, ngerasa ngerasa ya feel free aja karena memang sudah terjadi komunikasi antara, tempat kerja dan tempat beristirahat, ya tempat rumah kan tempat istirahat ya, antara tempat kerja dengan tempat kumpul keluarga. Sudah terjadi komunikasi, sudah sinkronisasi di sana. Jadi nggak ada hambatan apa-apa, ya. Nggak ada lagi pertanyaan yang, gimana-gimana begitu. Kan, kalau ya dinamikanya yang sering saya simak begitu ya dari teman-teman yang melakukan WFH itu, kalau yang tinggal sama orang tuanya begitu ya, karena ngelihat anaknya di rumah, jadi orang tua rasanya pengen ditemenin terus sama anak gitu. "Kamu kan lagi di rumah, kapan lagi nemenin ibu, kapan lagi nemenin ayah, mumpung ayah sama ibu masih ada," gitu. Ada kesan-kesan seperti itu ya, kita juga mau menolak nggak enak, mau menjelaskan juga belum tentu mengerti begitu ya. Artinya orang tua kita kan harusnya paham ya bahwa kita ada di rumah saat itu memang fisiknya ada di situ, tetapi kita ini sedang melakukan proses kerja ya, yang mana, ya pikirannya mungkin gitu, suasana hatinya tidak ada di rumah, tapi sedang berkelana, sedang melakukan proses-proses pekerjaan yang sebagaimana sehari-hari dia lakukan di kantor. Nah, jadi barangkali kalau tidak ada komunikasi akan terjadi hal-hal seperti itu, gitu, ya. Kemudian juga ada yang, pasangan itu berantem, begitu, ya, ada pasangan berantem. "Aku mau kerja," gitu ya. "Aku mau kerja nih, udah jam 8 nih, udah ditunggu meeting. Entar dulu itu mandiin dulu si adek," gitu kan. "Saya juga sama." Waduh, gitu. "Saya juga sama jam 8 mesti meeting juga, mesti ngajar nih, mesti ngajar. Itu si adek nggak ada yang mandiin," gitu. Nah, jadi saling mengandalkan karena kenapa? Karena sosok pasangan-pasangan ini masing-masing melihat pasangannya ada di rumah, begitu. Seolah-olah jadi ada semacam, apa ya, semacam, eee,
persilahkan begitu loh. Semacam ya udah lu di rumah kan, Anda di rumah gitu kan. Kamu di rumah, mumpung ada, ya mandiin dulu si adik gitu ya, bersihin dulu mobil apa segala macam, mumpung ada di rumah. Loh kan biasanya juga jam segitu udah nyampe di kantor, jadi kalau jam 8 dia mesti meeting, pergi dari rumahnya kan udah jam 7. Biasanya juga kan jam 7 kan udah keluar dari rumah, udah melakukan perjalanan ke kantor dan jam 8 sudah iya. Satu lagi jatuh teman-teman sekalian, tuh jadi seru ya. Oke. Itu seperti prediksi saya, jadi suatu lagi nanti pasti jatuh tuh, tulisan dindingnya. Ya nanti kita perbaikin. Nanti kita perbaikin ya, eee, apa namanya, tulisan dindingnya dengan perekat yang jauh lebih kuat, ya. Ini bagi-bagi sih ya, bagi-bagi dari tetangga begitu, supaya dipasang, supaya masing-masing ingat. Nah, saya pasang aja di situ gitu, biar kelihatan sama teman-teman sekalian, biar jadi message juga buat teman-teman sekalian gitu. Tadinya sih gitu. Ya, tapi ternyata perekatnya memang kurang kuat ya. Entar saya paku kasih lem, kasih apa segala macam dah. Oke. Jadi lupa tadi sampai mana. Eee, ya, jadi ada saling mengandalkan gitu, saling mempersilahkan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, pekerjaan-pekerjaan rumah itu. Jadi, kenapa? Akibat dari fisiknya hadir. Jadi kayak kita nih otomatis disuruh gitu atau otomatis menyuruh mentang-mentang ngelihat seseorang fisiknya ada di rumah gitu. Mentang-mentang kita lagi ngelihat istri ada, terus kita bisa enak nyuruh istri kita untuk misalnya ya masak lah, misalnya untuk ngurusin anak lah, apa segala macam. Padahal sehari-hari kita juga mendapati istri kita ini bekerja. Dan pada saat itu konteksnya di dalam rumah istri kita ini sedang bekerja, tapi bekerjanya dari rumah. Nah, komunikasi-komunikasi ini sangat penting gitu ya teman-teman sekalian. Ini sebelum kita melakukan bekerja dari rumah, bangunlah komunikasi ini. Ya, bangunlah apa namanya, jalinlah hubungan hubungan yang belum terhubung ini, kan belum connect tuh antara tempat kerja dengan tempat eee, keluarga berkumpul, tempat keluarga beraktivitas. Sehingga nanti kalau belum connect itu ya ada aja di tengah jalan digangguin apa, entar yang repot kita, ya yang repotnya tuh kita sendiri, kita jadi seperti tidak bisa mengelola waktu, tidak bisa mengelola pekerjaan, banyak yang miss gitu ya. Karena segala sesuatunya belum dikomunikasikan, belum dikondisikan, ya. Termasuk juga biaya tuh yang biasanya membebani rumah tangga itu adalah biaya ya ketika kita bekerja dari rumah. Eee, ya saya sih sangat sangat, menyarankan sekali ya ke perusahaan-perusahaan, ke organisasi-organisasi yang memang meminta, karyawannya atau pegawainya untuk bekerja dari rumah itu untuk bisa memberi subsidi. Ya, minimalnya untuk kuota internet begitu ya, untuk pulsa begitu, karena pasti nggak jauh-jauh dari situ. Ya, kemudian juga untuk mengirim dokumen, karena kita nggak mungkin, ketemu begitu ya, ketemu satu sama lain, nggak mungkin ketemu. Sementara misalkan ada dokumen yang harus ditanda tangan, dan tanda tangannya balik lagi ya kayak kemarin yang kita bahas sama Bang Muklis itu. Tanda tangannya harus basah gitu, otomatis kan harus kita kirim ya dengan kurir dan ya perlu dana gitu. Ya berikanlah subsidi buat orang-orang yang memang bekerja dari rumah. Jangan sampai gara-gara ketentuan yang tidak jelas dari bekerja dari rumah ini, kemudian nanti rumah tangga orang malah berantakan begitu ya. Rumah tangga orang berantakan. Jadi itu yang pertama yang penting teman-teman sekalian. Adanya komunikasi antara orang yang akan bekerja di rumah dengan tempat kerjanya yang baru, yaitu rumah, ya. Lebih bagus komunikasi itu, eee, malah dilakukan secara resmi oleh organisasi atau oleh perusahaan. Nah, kemudian supaya efektif yang penting juga ya supaya supaya kita ini efektif bekerja dari rumahnya, yaitu memastikan kembali gitu ya, apa yang seharusnya kita lakukan di dalam bekerja itu, dalam bekerja dari rumah. Karena siapa tahu, ada hal-hal yang kalau ini dikerjakan di rumah sebenarnya nggak terlalu penting begitu. Jadi bisa kita usulkan pada atasan kita, bisa kita usulkan pada teman kita.
bagian proses kerja ini boleh nggak di-skip? Karena kan sebenarnya ini kalau dikerjain di rumah kayaknya terlalu berat. Kalau dari kantor it's okay. Dan kalau saya perhatikan misalnya ya, kalau ini nggak dikerjakan pun kelihatannya sih nggak akan terlalu berdampak signifikan terhadap hasil kerjanya. Nah, coba tinjau lagi, ada nggak aktivitas-aktivitas yang memang, itu bisa kita skip gitu ya, bisa kita skip, berhubung kitanya bekerja dari rumah. Nah, contoh misalkan yang kemarin saya bahas dengan Pak Muklis dan teman-teman sekalian itu adalah soal tanda tangan. Ya, tanda tangan, mengumpulkan menginput data customer gitu dan sebagainya untuk seorang tenaga penjualan ya, yang bukan customer, menginput data calon prospek yang begitu potensial ya untuk calon penjual. Mungkin itu nanti ketika WFO, ketika bekerja dari office itu bisa kita lakukan. Tapi ketika di WFH targetnya jangan dulu ke situ deh, jangan dulu ngerapi-rapiin itu. Tapi justru targetnya bisa bisa secara optimal jualan dari rumah gitu ya, sehingga kinerja utamanya tidak terganggu gitu. Jadi petakan lagi apa sih yang harus kita lakukan benar-benar dari rumah. Nah, kalau kita sudah memetakan, apa yang mesti kita lakukan, result apa yang mesti kita hasilkan, ya, kita lanjut ke poin ketiga yang penting, yaitu suasana atau situasi kerja seperti apa sih yang kita perlukan, gitu. Jadi, kita kan tadi udah minta izin, terus kita sudah, eee memetakan apa yang bisa kita lakukan dari rumah begitu, kita bisa bisa lakukan, bisa kita, kerjakan begitu dari rumah itu ngapain aja, hasil-hasilnya maupun prosesnya begitu ya. Dan yang berikutnya kalau sudah ketahuan proses kerja apa yang harus dilakukan dan hasilnya apa nanti, lalu kita bicara soal situasi dan peralatan apa yang diperlukan supaya proses kerja kita ini bisa lancar dari rumah gitu. Ya misalnya, butuh nggak kita tempat kerja khusus? Butuh nggak kita ini meja khusus? Butuh nggak ruangan khusus gitu, ya. Jangan sampai kita kerja mentang-mentang dari rumah begitu, ya, mentang-mentang dari rumah, ya kerja boleh dari mana aja, boleh dari ruang tamu, boleh di ruang TV, boleh sambil ngemil, sarungan, celana pendek, kaos, dan sebagainya gitu ya. Nah, boleh nggak kayak gitu, ya. Di momen-momen tertentu mungkin bisa, ya kayak saya nih kerja kalau dari rumah ya pakai kaos aja, pakai kaos oblong. Tapi kan ada momen di mana saya nggak bisa melakukan hal itu. Misal contohnya ketika memfasilitasi pelatihan, ketika meeting dengan klien, ketika meeting, konsultasi gitu ya, harus presentasi dengan klien saya, itu kan nggak mungkin pakai kaosan begini. Tapi ketika melakukan proses kerjanya, ya misalnya mengerjakan, bagian apa misalnya gitu ya di dalam satu proses konsultasi. Ya cukup begini aja, mungkin juga sarungan juga udah cukup, pakai celana pendek juga udah cukup begitu ya, yang penting pakai celana gitu teman-teman sekalian, ya. Demikian juga ketika kita bikin materi training, ketika kita mendesain sebuah pembelajaran, ketika kita bikin instrumen-instrumen pembelajaran gitu, ya. Bisa aja kita tidak menggunakan, pakaian formal, tapi ada momen-momen di mana itu nggak bisa. Ketika kita memfasilitasi pelatihannya, ketika kita meeting dengan orang lain ya di lembaga yang formal, di perusahaan yang formal begitu. Ya itu tentu harus diperhatikan juga ya. Kita butuh suasana formal dan tidak formal gitu ya. Kita juga butuh, peralatan apa untuk bekerja ya. Contoh kalau saya ini, saya cuma butuh, 2 setup 2 setup ruangan. Satu setup untuk meeting biasa ya, yang itu bisa dilakukan di mana aja, di tempat seperti begini. Ini juga termasuk area meeting saya begitu ya. Eee, Satu untuk setup meeting biasa, termasuk untuk, kalau saya membuat video gitu ya, membuat video presentasi, membuat video penjelasan. Dan yang kedua adalah setup untuk mengajar secara online. Jadi setup untuk men-training secara online. Nah, kalau misalkan saya kerjakan itu di rumah gitu ya, di rumah, artinya ada berapa area, itu harus saya perhatikan, ada berapa area yang akan saya habiskan untuk membuat 2 setup itu, gitu ya. Apakah itu bisa dikerjakan atau bisa ditempatkan dalam satu area khusus, misalkan nanti kita sulap gitu ya, ruangan,
ruang tidur untuk tamu kita sulap dulu ya, menjadi ruang untuk kerja kita gitu ya. Jadi studio untuk mengajar saya, atau juga untuk studio untuk meeting saya. Jadi ruang ruang tidur tapi untuk tamu itu disingkirkan dulu, karena toh nggak akan nerima tamu juga kan selama pandemi seperti begini. Kasurnya digulung, dikeluarin, didempet-dempetin ke tembok gitu, sisanya temboknya saya atur supaya memang, cukup enak dilihat ya ketika saya meeting dengan orang lain, dan juga cukup membantu ketika saya harus, mengajar, melatih secara online, ya. Jadi itu kita perhatikan. Nah, mungkin teman-teman kebutuhannya nggak sama seperti saya, ya. Mungkin kebutuhannya adalah kebutuhan tempat bekerja yang, sunyi, yang sepi, yang tidak banyak, apa namanya, tidak banyak keributan-keributan gitu, ya. Karena, eee, apa namanya, pekerjaan teman-teman butuh konsentrasi tinggi. Nah, kalau memang situasi seperti itu yang diperlukan, maka teman-teman kan juga harus nyiapin gitu ya, menyiapkan satu ruangan, 2 kondisinya, 3 pihak-pihak yang harus dikondisikan itu juga harus diatur ya. Ruangannya misalkan ruangan harus mending di atas deh, di kamar atas atau di gudang, disulap dulu gudangnya jadi tempat kerja supaya lebih sunyi, lebih sepi gitu, sehingga bisa konsentrasi. Yang kedua, ada kondisi di mana anak-anak itu kalau jam sekian mereka bermain dan ribut gitu. Oke, jam sekian anak-anak bermainnya di luar dulu, jangan di dalam rumah misalnya. Lalu misalnya, ada juga kondisi tetangga begitu ya, kondisi di lingkungan rumah kita yang rame gitu ya, misalkan tetangga sebelah itu senang nyetel musik yang keras, atau tetangga sebelah punya piaraan-piaraan yang, eee, membuat berisik gitu. Barangkali itu bisa dikoordinasikan dulu dengan, apa, dengan apa istilahnya, ketua RT begitu ya, dengan ketua RW atau dengan tetangga yang bersangkutan kita bisa juga komunikasikan. Di tempat saya itu, pernah kejadian ya, jadi, orang-orang pada WFH lalu kemudian di tempat saya juga itu ada beberapa yang memelihara seperti burung, ayam, dan sebagainya. Lalu kemudian di bawah koordinasi RT, dikomunikasikanlah hal-hal itu gitu ya, bahwa kita saat ini sedang membantu orang-orang untuk bisa bekerja dari rumah, membantu anak-anak untuk bisa belajar dari rumah. Jadi mohon binatang-binatang piaraannya dikondisikan. Dan itu alhamdulillah gitu ya, jadi ada sebagian yang ayamnya yang dibikin opor lalu dibagi-bagi begitu. Lalu kemudian ada juga yang ya dijual gitu ya, jadi nggak terlalu banyak gitu burung-burung yang dipelihara. Ayam-ayam yang dipelihara itu nggak terlalu banyak sehingga nggak terlalu menimbulkan banyak keributan gitu. Nah, jadi segala sesuatunya kalau dikomunikasikan, dikoordinasikan dengan baik gitu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya, ya. Jadi, soal komunikasi tadi itu sangat penting ya antara yang punya rumah dengan kantor, antara yang punya rumah atau yang berwenanglah di rumah atau pihak-pihak yang, beraktivitas di rumah dengan orang yang akan bekerja di rumah. Itu komunikasi itu perlu terjadi. Dan kalau perlu adalah komunikasi yang seperti tadi terakhir saya sampaikan, komunikasi dengan pihak, aparat ya, di aparat setempat gitu. Apa ya disebutnya, kalau ketua RT, ketua RW itu aparat bukan ya? Ya dengan sesepuh di tempat lah ya, dengan orang-orang yang mengatur kehidupan bertetangga di situ, kita juga bisa komunikasi, minta tolong, minta bantuan kepada mereka supaya, ini bisa didiskusikan dengan warga gitu ya. Jadi ada jalan keluarnya ketika segala sesuatu bisa kita komunikasikan dengan baik. Nah, kemudian juga tadi yang kedua soal apa tuh, apa yang mesti dikerjakan dari rumah gitu kan, kan nggak semuanya dikerjakan dari rumah, ada yang juga bisa dikerjakan dari kantor gitu ya. Nggak semua harus diborong ke rumah, tapi bisa juga ada yang dikerjakan di kantor. Lalu yang terakhir adalah, situasi dan peralatan apa yang Anda perlukan. Nah, kalau ketiga hal ini sudah Anda perhitungkan dengan baik, sudah Anda lakukan dengan baik, insya Allah, eee, apa namanya, kerja dari rumah itu bisa lebih efektif ya. Kalau kita perhatikan, permasalahan kerja dari rumah itu tidak efektif
karena permasalahan yang soal penyediaan peralatan, lalu juga soal manajemen pekerjaan, ya. Jadi kita nggak tahu apa yang harus dikerjakan dari rumah dan apa yang mesti dikerjakan di kantor. Dan ketika pekerjaan itu kita bawa ke rumah, apa yang harus diselesaikan. Nah, itu kadang-kadang kita nggak tahu. Jadi manajemen pekerjaan, work management-nya, ya itu juga harus harus kita perhatikan. Rata-rata banyak orang yang menjadi tidak efektif dalam WFH-nya itu gara-gara nomor 2 tadi. Ya tidak mengetahui apa yang harus dikerjakan di rumah, tidak bisa memetakan apa namanya, proses kerja yang efektif itu seperti apa, kalau dikerjakan dari rumah hasilnya bagaimana. Dan apa yang harus dikerjakan di kantor dan nanti hasilnya bagaimana gitu. Itu pemetaan itu penting, work management itu penting gitu ya, manajemen pekerjaan itu penting. Nah, saya pikir itu aja ya teman-teman sekalian yang bisa saya sharing untuk menuntaskan pembahasan kita mengenai WFH begitu. Kalau ada yang mau bertanya, mau komentar gitu boleh gitu ya. Saya tungguin sebentar. Ini sekali lagi hari Sabtu, pokoknya hari ini adalah hari coba-coba ya. Saya coba live pagi, saya coba live Sabtu begitu. Ya barangkali mungkin Sabtu adalah waktunya bersama keluarga, jadi tidak penting menyimak live seperti ini. Ya nggak apa-apa, Anda nanti masih bisa memutarnya kembali, menyimaknya kembali kalau sudah punya kesempatan di lain waktu begitu. Ya, oke, ada Pak Suharno dari Pak Suharno Unisri. Oh, ini alumni training dunia, Pak Suharno ini. Nyimak Kang Muhammad Isman. Oke. Selamat menyimak Pak Suharno, semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau Anda sharing boleh, Anda mau komen saya akan tanggapi juga boleh gitu ya. Ada Kang Alan Albana nih nge-like. Thank you Kang Alan. Barangkali Kang Alan lagi live juga di RRI. Nanti kapan-kapan kita bareng live ya Kang Alan ya. Kita bahas tadi ada pertanyaan soal gear, soal mikrofon, soal kamera dan sebagainya. Ini Kang Alan pasti jauh lebih jago dari saya dalam perihal peralatan online ya, peralatan online. Ya, itu aja mungkin ya dari saya, teman-teman. Ingat, solusinya ada di komunikasi. Ya, solusinya ada di komunikasi. Berkomunikasilah dengan baik, karena segala sesuatunya akan selesai dengan baik kalau kita komunikasikan secara baik-baik. Ada masalah di tengah kita bekerja di rumah, ya kita bisa komunikasikan, entah itu dengan pasangan, entah itu dengan anak, termasuk juga dengan pihak perusahaan, pihak kantor ya yang meminta kita untuk bekerja dari rumah. Mari kita jadikan rumah sebagai tempat kerja yang menyenangkan, ya, tidak kehilangan esensinya sebagai tempat berkumpul, tempat beristirahat. Jadi jangan sampai menjadikan rumah itu jadi kantor juga, bukan begitu ya. Tapi dari tempat berkumpul keluarga, tempat beraktivitas sehari-hari, tempat beristirahat, kita bisa mengerjakan sesuatu secara produktif. Bukan berarti mengubah rumah jadi kantor, bukan ya. Ntar jadi keasikan itu kerja nggak selesai ya karena di situ aja gitu. Mari kita jadikan rumah tempat kita berproduktivitas menjadi tempat yang menyenangkan untuk bekerja tanpa harus kehilangan esensinya sebagai rumah yang menyenangkan, rumah yang mendamaikan, rumah yang menenangkan, tempat kita pulang ya dari segala macam letih dan lelah karena aktivitas sehari-hari. Bahagiakan terus orang-orang yang ada di dalam rumah, istri, suami, kemudian juga anak-anak gitu ya. Jangan sampai mereka tersakiti, terlukai hanya karena kita work from home gitu ya. Jangan sampai ada kebutuhan mereka yang tidak kita penuhi juga gitu ya, karena kita fokus pada kerjaan begitu ya. Kita tetap lakukan aktivitas sehari-hari dan tetap penuhi tanggung jawab sebagaimana mestinya. Oke.
Next kita akan live lagi dan mungkin nanti beberapa masukan saya pertimbangkan ya untuk bahas soal kayak learning design tadi itu menarik juga. Teknisnya mungkin nanti ya bisa mereview desain orang lain atau misalnya Anda pengen desain pelatihan Anda mendapatkan feedback begitu, dapat masukan dari saya juga boleh gitu ya, silakan. Komen aja atau WA aja atau kirim saya pesan aja, kirimin silabus atau flyer atau apa nanti saya coba kritisi gitu ya, coba kasih feedback positif ya, sekaligus buat promosi training Anda juga gitu nanti ya. Kalau soal, gear ya nanti kita bahas juga itu. Ya kita lakukan banyak hal lah nanti ya di live-live ke depan. Mumpung awal-awal tahun biasanya belum terlalu banyak kesibukan ya. Kalaupun ada kesibukan-kesibukan masih bisa diatur, masih bisa ditata, berhubung kita kan sekarang bekerja dengan menggunakan teknologi online. Segala sesuatunya jadi jauh lebih mudah ya, lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif. Itu aja kira-kira rekan-rekan sekalian sahabat Facebook yang saya banggakan. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat juga bagi yang akan beristirahat. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam live-live lainnya. Saya Muhammad Isman mengucapkan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.